Malam itu hujan turun tanpa henti. Seorang pria berjalan sendirian melewati jalan tua yang sepi setelah pulang kerja. Di kejauhan ia melihat seseorang mengenakan jas hitam dan topi lebar berdiri membelakanginya. Awalnya ia mengira itu hanya orang biasa yang sedang berteduh. Namun saat mendekat, ia melihat sosok itu memegang sesuatu di tangannya. Ketika kilat menyambar, benda itu ternyata adalah kepala manusia yang masih berlumuran darah. Sosok itu perlahan menoleh. Wajah pucat dengan senyum lebar yang mengerikan muncul dari balik bayangan topi. Mata putihnya menatap lurus ke arah pria itu. Pria tersebut langsung membeku. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seolah menghilang. Malam itu, ia baru sadar bahwa cerita tentang Jeff the Killer bukan sekadar legenda. Pria itu langsung berlari sekencang mungkin. Langkah kakinya menggema di jalan yang kosong. Setiap kali ia menoleh ke belakang, sosok berjubah hitam itu selalu berada lebih dekat, berjalan pelan tanpa tergesa. Anehnya, semakin cepat ia berlari, semakin dekat pula sosok itu. Nafasnya mulai habis, sementara hujan membuat jalan licin. Saat akhirnya ia bersembunyi di sebuah bangunan tua, suasana mendadak sunyi. Tak ada suara hujan, tak ada langkah kaki. Ia berpikir telah selamat. Namun dari balik pintu yang terbuka perlahan, terdengar suara pelan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Go to sleep. Pria itu memasuki rumah tua tersebut untuk mencari jalan keluar. Ruangan dipenuhi debu dan perabot rusak. Di dinding terdapat banyak bekas sayatan pisau. Ia menemukan foto-foto korban yang wajahnya dicoret. Di salah satu kamar, pria itu menemukan buku harian tua. Isinya menceritakan seorang pembunuh yang tidak pernah benar-benar mati. Setiap kali tubuhnya dihancurkan, ia selalu kembali untuk mencari korban baru. Konon, Jeff hanya muncul kepada orang-orang yang tanpa sengaja memasuki wilayahnya saat tengah malam. Sebelum pria itu sempat membaca lebih jauh, halaman buku tertiup angin sendiri. Dan di halaman terakhir hanya tertulis satu kalimat, "Kau adalah korban berikutnya." Setelah keluar dari rumah tua itu, pemuda tersebut terus berlari hingga akhirnya tiba di rumahnya. Ia segera mengunci semua pintu dan jendela, berharap Jeff tidak mengetahui tempat tinggalnya. Namun harapan itu hanya bertahan beberapa menit. Suasana di luar tiba-tiba menjadi sangat sunyi, lalu terdengar langkah kaki pelan mengelilingi rumah. Dengan rasa takut, ia mengintip dari balik tirai. Di bawah cahaya lampu, jalan berdiri, sosok pria berjas hitam dengan topi yang menutupi matanya. Di tangannya masih tergenggam kepala manusia, sementara senyum mengerikan di wajahnya tidak pernah hilang. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun, hanya menatap ke arah rumah. Pemuda itu langsung menutup tirai dan menjauh, tetapi suara langkah kaki mulai terdengar semakin dekat hingga berhenti tepat di depan pintu. Saat itulah ia menyadari bahwa Jeff telah menemukan rumahnya, dan malam itu tidak akan berakhir dengan selamat. Pemuda itu segera menjauh dari pintu dan mencari tempat untuk bersembunyi. Suara langkah kaki di luar tiba-tiba menghilang, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Beberapa detik kemudian terdengar suara kaca pecah dari arah belakang rumah. Pemuda itu langsung menoleh dan melihat pecahan jendela berserakan di lantai. Seseorang telah berhasil masuk ke dalam rumah. Jejak langkah berlumpur mulai terlihat menuju ruang tamu. Sementara rumah kembali dipenuhi kesunyian.
Dengan tubuh yang gemetar, ia sadar bahwa Jeff kini tidak lagi berada di luar, melainkan sudah berada di dalam rumah dan sedang mencarinya. Pemuda itu mencoba keluar melalui pintu depan, tetapi setiap langkahnya terasa semakin berat. Saat ia membuka pintu, lorong di depannya justru gelap dan kosong. Ketika berbalik untuk kembali masuk, Jeff sudah berdiri beberapa langkah di belakangnya. Sosok itu tidak berlari ataupun berbicara, hanya terus mendekat dengan senyum yang tak pernah hilang. Pemuda itu kembali berusaha melarikan diri, namun tubuhnya kehilangan tenaga. Dalam sekejap, Jeff berhasil menangkapnya. Setelah itu, seluruh lampu rumah padam dan rumah kembali sunyi. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang pernah melihat pemuda tersebut. Keesokan paginya, tetangga mulai merasa curiga karena pintu rumah masih terbuka. Setelah beberapa kali memanggil tanpa jawaban, mereka melaporkan kejadian itu kepada polisi. Saat rumah diperiksa, tidak ada tanda-tanda perlawanan ataupun pencurian. Semua barang masih berada di tempatnya, tetapi pemuda itu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Polisi hanya menemukan sebuah surat tua yang tergeletak di lantai dengan isi peringatan tentang Jeff the Killer. Sejak saat itu, rumah tersebut dibiarkan kosong dan perlahan menjadi angker. Warga sekitar percaya bahwa siapapun yang melihat pria berjas hitam dengan topi yang menutupi matanya tidak akan pernah kembali. Hingga kini, legenda Jeff the Killer masih terus hidup, menunggu korban berikutnya yang cukup sial untuk bertemu dengannya.